Beres and action. Tapi kan minimal juga menurut saya dia kan merasakan susahnya. Iya. Anggap misalnya kan dia terbiasa tuh misalnya kasih jajan orang tuanya 20.000 sehari. Tapi kan dia udah mulai merasakan dua jualan 2.000 aja susah. Iya. Berarti kan ayah mak saya itu susah cari duit. Biar makin menghargai uang ya bang ya. Iya, menghargai uang dan dia membeli fungsional gitu loh. Iya, Jadi bukan konsumtif seperti yang tadi. Iya. Saya pinginkan itu gitu. Kalau itu kejadian, harusnya sih kita bisa jadi negara maju. Karena semua pembangunan ya, semua investasi, semua yang kita belanjakan memang perhitungan secara ekonomi gitu. Tidak sekedar saya maunya ada mercusuar gitu, tapi nggak tahu apa tujuannya gitu ya. Saya maunya ada tol, tapi nggak tahu udah ada belum di sana yang membutuhkan. Kan kalau misalnya kita sudah based on misalnya kebutuhan, based on misalnya ekonomi, pasti kan berpikirnya ke sana. Dan kalau itu dimiliki oleh semua istilahnya, anggaplah misalnya pelaku, misalnya dari akademik, bisnismen, government, society ya, akademik sendiri pun gitu kan. Makanya saya kadang juga kalau menyampaikan misalnya itu ya, kan kita harus sampaikan apa nih manfaatnya untuk mahasiswa mata kuliah ini. Tapi pada saat itu dia udah nangkap, nggak usah diajarin, rasanya dia belajar sendiri. Di Google banyak. Benar. Iya kan gitu. Iya bang, itu yang benar. menurut saya dosen pun dia harus punya jiwa entrepreneurship. Gitu. Iya sih, biar lebih menghargai. Biar nanti apa yang diajarkan tuh tahu gitu nanti gunaannya buat ini apa gitu bang ya. Value-nya benar-benar jelas gitu ya bang ya, nilainya. Jelas, karena gini, kan dunia ini kan pasti makin kompetitif. Iya, betul bang. Saya kira dari tahun ke tahun, zaman ke zaman pasti makin kompetitif. Iya. Sementara sumber daya alam itu pasti makin berkurang. Iya. Dulu kita misalnya zaman Orde Baru kita banyak hutan, banyak yang mau dirambah, banyak minyak kan. Sekarang hampir semua tidak ada. Jadi yang mau kita jual apa? Yang mau kita jual menurut saya adalah kemampuan istilahnya hard skill dan soft skill SDM ya. Artinya kita harus jadi negara industri. Saya kira dia yang bisa itu ya harus yang punya jiwa entrepreneur. Karena misalnya nih, masing-masing punya HP. Bagi seorang pebisnis dengan yang tidak pebisnis ini beda nih fungsinya nih. Bagi yang pebisnis, ya kan? Ya gimana caranya gue dapat ilmu gitu ya? Walaupun sekedar melihat podcast orang kan itu kita belajar. Iya, secara langsung ya bang ya. Tapi bagi orang yang tidak ada ilmunya ya dia entah itu aneh aja. Ya kan? Itu kalau abang berini kayak gitu, pola pikir itu harus dibentuk. Emang dari kecil emang sudah punya nih ya pola pikir entrepreneurship nih ya. Itu kan dari Bang Kiman ya. Hal yang jarang terpikirkan loh bang secara langsung ya nggak sih? Benar. Nah aku penasaran sih bang, abang kan kayak udah sampai sejauh ini, terus ternyata ini kita kulik-kulik ada plan yang benar-benar besar gitu kan. Nah abang sempat bikin life plan gitu gak sih bang, kayak tahapan-tahapan pencapaian abang? Sih. Oh enggak. Abang tuh manusia yang suka berpikir aja. Emang berat ya. Nah, makanya saya itu sebenarnya termasuk yang tidak terlalu banyak oret-oretan gitu ya. Tapi memang saya berpikir kadang-kadang misalnya anggaplah pas tidur pun kadang-kadang berpikir. Saya tuh kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ada sesuatu misalnya hari ini yang nggak tuntas. Kita podcast. Kadang-kadang nanti mau tidur kepikir lagi. Udah benar belum tadi ya gitu. Jadi realnya kayak gitu. Jadi saya kan ada orang itu kayak emang dia. Iya, yang memang ditata banget kan. Iya. Saya memang nggak termasuk kayak gitu. Makanya saya tuh kadang-kadang butuh sebenarnya tim yang bisa menginikan gitu ya. Makanya kan ada beberapa tim kita. Jadi kadang-kadang saya tuh di rapat pun berkembang sendiri gitu. Jadi pemikirannya gini-gini gitu ya. Tapi kan saya kira gini, itu mungkin juga karena kita istilahnya membiasakan diri ya. Makanya kayak bangun ini pun abang kadang-kadang nggak ada gambarnya. Tapi udah kepikir modelnya nanti kayak gini. Kan kita udah batasin gitu kan. Iya. Tiba-tiba bagus aja nih kan. Jadi aja gitu. Iya. Tapi kita konsep besarnya sih udah ada lah ya kan gitu ya. Tapi nggak detail kita harus tangganya gini nanti ini enggak. Oke. Jadi emang
keren banget lah pokoknya ya. Jadi menjalani banyak bisnis juga gitu kan. Iya. Nah bang, ini kan abang kan bisnisnya baik ya bang ya? Dan emang semuanya bisa dikatakan sukses lah bang gitu kan. Nah untuk abang sendiri untuk membagi waktu nih bang antara kerjaan dan sama keluarga gitu kan ya. Nah gimana tuh bang? Karena abang sibuk banget bahkan ini hari weekend ya. Iya. Masih sempat datang ke sini gitu kan. Iya. Dakara. Nah gimana tuh bang? Iya, memang saya kira kalau bisa ya semuanya kan harus apa istilahnya itu ya, terdistribusikan ya. Tapi kan kita tidak juga harus istilahnya strike gitu ya, maksudnya 8 jam ini 8 jam 8 jam. Jadi mungkin ya kelebihan ya dan apa istilahnya itu kemerdekaan kita sebagai yang wira swasta itu kan kita bebas menentukan waktu. Makanya abang tuh kadang-kadang nggak menganggap tanggal muda, nggak menganggap tanggal tua, nggak menganggap hari Minggu, nggak menganggap hari Senin. Semua hari kerja, semua hari libur. Fleksibel banget. Jadi kalau sekarang lagi kerja, ya besok-besok lagi ada waktu kadang-kadang libur. Makanya abang kadang-kadang juga sepedaan itu kayak biasanya kan Sabtu Minggu kita sepedaan. Kalau nggak sepedaan Sabtu Minggu ya Senin sepedaan. Enak banget ya bang ya. Iya, jadi saya kira gitu ya, karena kalau kita ini seperti yang itu tadi nggak bisa. Kadang-kadang minggu kita harus kerja, kadang-kadang malam harus kerja. Iya kan. Jadi gitu aja. Tapi memang ya bagaimana caranya? Ya itu terdistribusi kan gitu kan. Keluarga itu lama-lama kan juga mengerti. Kalau misalnya yang saya kerjanya istilahnya sudah terjadwal kan. Mungkin awal-awal kok ayah nggak kerja kan kalau Senin kita belum berangkat kan. Tapi karena dia udah tahu misalnya ayahnya gitu. Ya biasa-biasa aja. Udah tahu biasa juga. Kan itu kan masalah apa ya membiasakan di awal kan. Pokoknya kan ini ayah mau ke sini ya gitu kan. Udah. Terus kita misalnya hari Senin aja nggak apa gitu. Gitu. Fleksibel banget ya, jadi enaknya buat menentukan jadwal. Alhamdulillah bang ya. Jadi buat para penonton ya, kalau mau punya jadwal kerja yang fleksibel, jadi usaha gitu. Udah coba. Oke lah. Nah bang, kan abang udah sejauh ini ya bisa dibilang ya udah dari kalau misalnya kita lihat dari 2002 misalkan sekarang kan 2021. Nah kalau bisa dibilang pengalaman lebih panjang daripada kita ya bang ya. Nah mungkin apa sih bang tantangan yang sering dihadapi atau enggak yang sekiranya yang harus kita persiapkan dari awal gitu bang, karena nggak menutup kemungkinan itu yang orang-orang tuh kadang suka pikirkan gitu ya bang. Gimana tuh bang buat kita nih yang masih muda lah ceritanya. Betul. Ya memang tantangan itu pasti banyak ya. Tantangan itu banyak dan itu kadang-kadang kita nggak tahu kapan datangnya kan. Betul bang. Nggak tahu kita kapan datangnya. Bisa dari tantangan dari pribadi kita, bisa tantangan dari keluarga kita, ya, atau misalnya dari eksternal segala macam lah. Tapi kalau saya selalu berpikir ya, apapun itu jangan fokus di masalah. Tapi fokus di solusi. Masalah sih ada aja. Kita keluar dari ruangannya dia ada aja. Tiba-tiba datang ya bang. Tiba-tiba datang. Misalnya kita nyerempet mobil orang kan gitu kan. Padahal nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kok masalah gitu ya. Nah, jadi kita fokus ke solusi aja. Jadi gitu. ada masalah selesaikan. Ada masalah selesaikan. Jangan terlalu lama-lama dipikirin. Jangan mempersulit hidup ya bang ya. Dan kita nggak bisa istilahnya tentukan masalahnya kan. Masalah itu datang sendiri. Ya jadi kalau abang kecenderungannya gitu, fokus pada penyelesaian masalah. Makanya saya juga gitu kalau di timnya, Pak gini. Ya udah oke. Apa solusinya kira-kira? Jadi karena masalah itu jangan nggak usah diomongkan terus, sudah kejadian. Benar. Saya ke anak juga cenderung gitu. Jadi kalau dia misalnya udah gini, ya udah nggak usah dibahas lagi. Menurutnya gimana gitu kan? Karena kalau kita cepat recovery, ya kan? Ya kita nggak ngabisin waktu di situ kan, gitu kan mikirin apa wasting time itu istilahnya meratapi pikiran. Kalau penyesalan ya bang ya ntar ya. Saya sering sampaikan kalau bisa nangis sehari selesai masalahnya, saya 2 hari dia nangis. Masalahnya kalau udah kejadian itu nggak bisa lagi. Iya nggak bisa, udah back nggak boleh. Nggak bisa undo ya. Nggak bisa. Itu kan hanya di laptop yang bisa kita undo kan. Iya kehidupan nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi saya lebih cenderung gitu. Masalah itu, saya mau main rental mobil, pernah mobil saya ya hilang 3, tapi saya nggak pernah pikirin. Karena pikirin makin stres kita. Benar. Mending mikir gimana caranya mencarinya, bagaimana caranya dapat mobil lagi kan gitu kan. Kalau saya sih gitu.
apa istilahnya ya, cara mengambil tindakannya gitu. Iya, sudut pandangnya lah ya Bang. Iya. Karena kalau masalah itu pastilah, nggak usah pebisnis pun, siapa aja pasti ada masalahnya. Iya sih. Di dunia kerja juga banyak masalahnya kan. Iya. Oke. Jadi gitu ya bang. Sama ini bang, apa pengen nanya juga bang. Kan abang punya banyak bisnis bang. Ada kopi, terus ada Dakar Consulting juga, dan Dakar Mat itu. Iya. Nah dari sekian banyak bisnis bang, abang ini bergeraknya apakah bersama teman-teman abang misalnya satu angkatan kah, atau misalnya ini emang pure dari abang sendiri atau gimana bang? Iya, pasti ada beberapa teman ya. Saya tim juga saya anggap bagian dari itu kan gitu. Ada beberapa kita juga yang kerja sama, tapi mungkin ya mayoritas abang lah gitu ya. Karena saya pikir gini, saya kadang-kadang ini memang pilihan ya. Sama gini, ini saya asumsikan lah ya. Kecenderungannya ya, walaupun saya misalnya agak gemuk ya, tapi kecenderungannya memang orang yang gemuk itu lamban gitu. Jadi saya juga gitu bisnis. Kalau terlalu banyak manajemennya, itu kebanyakan diskusinya gitu. Sementara bang itu karakternya sebenarnya eksekutor gitu. Iya, langsung. Jadi saya kadang-kadang walaupun ngajak, ya kan, tapi gue yang mimpin ya gitu. Karena gue kadang-kadang meyakin daripada gue lama isinya, kan gini lah. Kebanyakan kita ini kan nggak risk taker gitu. Ya benar bang. Sementara kalau abang sih ya udahlah, udah gue eksekusi ya kan. Tapi kan kita udah punya pemikiran. Resikonya kita udah kebayang kan gitu ya. Jadi saya lebih kecenderungannya ke situ gitu. Jadi makanya walaupun ajak tim ya, tapi harus gini ya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada juga memang 1, 2, 3 bisnis yang sifatnya kita kolaborasi, ya mungkin juga caranya kan beda gitu loh kan. Tapi mayoritas saya lah sendiri ya. Tapi memang dibantu oleh tim gitu ya. Jadi kan di sini kadang-kadang tim juga udah saya ada yang kita angkat jadi direktur gitu kan. Walaupun sifatnya dia kalau misalnya sahamnya kita sesuaikan kan gitu ya. Jadi lebih pada ke situ aja. Karena gini, untuk menemukan chemistry istilahnya frekuensi yang sama itu juga butuh waktu. Kadang-kadang lebih mudah misalnya anggaplah misalnya kayak keluarga gitu, itu lebih mudah frekuensinya. Karena dia dari kecil dia udah tahu kita kan. Tapi makanya saya kadang-kadang lebih cenderung tim yang muda-muda. Karena yang muda itu pasti risk taker. Paling tulus lah bang ya. Iya. Kalau yang tua itu banyak takutnya. Nanti kalau ini gimana katanya. Belum apa-apa udah takut duluan. Udah pikir resiko ya bang. Iya gitu. Ya sekarang aja kita nggak tahu risikonya. Belum dicoba soalnya kan. Kan gitu. Makanya kalau kita lihat di sini banyak yang kerjanya dari anak-anak muda bang ya. Iya, saya rata-rata gitu. Karena yang muda itu kan dia juga nggak takut ya. Kalau udah yang ini itu ya pasti takutnya tinggi. Iya benar bang. Gimana? Udah dipikirkan belum nanti kalau ada gini ada gini? Aduh, itu pas kita mikir orang udah Udah kelar bang ya. Oke. Nah, kan sejauh ini udah lumayan juga ya bang ya, perjalanan hidupnya juga. Nah, kan kita tahu nih bang, kalau sekarang udah masuk nyerempet ke pandemik. Nah, boleh dong bang spill gimana sih bang? Gimana ya? Tips dan trik kali ya. Ya, untuk sampai mempertahankan sampai alhamdulillah masih berdiri tegak gitu ya bang. Ya memang ya gitu. Saya kira poinnya ya satu ya. Di dalam pandemik ini memang semua pasti terkena, terkena ya. Tapi memang saya kira di balik istilahnya hambatan itu pasti ada opportunity gitu loh. Ada peluang ya. Makanya kita selalu mencari di mana kita bisa main gitu loh ya. Nah, makanya kalau abang selalu mengoptimalkan jaringan ya. Kayak anggaplah misalnya kayak Dakar Kopi inilah ya. Kita kan optimalkan misalnya penggunaan meeting room, ya penggunaan teman-teman kita yang misalnya ujian, ujian deskripsi segala macam. Dan misalnya juga kan kita juga ada konsultan kan gitu kan. Kita itu juga kita optimalkan rekan bisnis kita yang dulu sehingga kita dapat kerjaan lagi ya kan. Konstruksi kan kita masih jalan ya. Kebun juga jalan gitu kan. Jadi memang nggak semua sih ini. Tapi memang overall ya memang ya kita ketutup operasionalnya udah syukur. Jadi memang saatnya sekarang itu saya kira
ngencangkan istilahnya ikat pinggang lah gitu ya. Tapi poinnya memang kalau abang dari dulu kan ya istilahnya walaupun spekulasi kan ada kalkulasi ya. Dan saya tuh selalu berpikir hidup itu jangan terlalu boros itu tadi. Karena ya pada saat kita keadaan seperti ini ya kita nggak ada hidup yang mewah kan. Karena kalau hidup itu kan sebenarnya kebutuhan itu nggak seberapa. Kemauan itu yang gede. Gaya hidup itu yang gede. Benar banget. Kalau kita biasa-biasa aja hidupnya, ya udahlah. Aman-aman aja. Ya, tapi kalau harus gini, kredit Gengsinya ini, tinggi. kredit itu, ya udah itu berat. Makanya kami sih nggak terlalu inilah, tapi kita tetap juga istilahnya ketat lah gitu kan. Jadi terpuruk lah. Jadi makanya untuk mengembangkan usaha juga kita mikir lagi gitu kan. Kita nggak bisa spekulasi yang besar kan. Dan untungnya memang abang pada COVID ini ya boleh dikatakan yang utang-utang itu udah lunas gitu. Alhamdulillah. itu istilahnya untung juga itu. Yang nggak bikin pusing ya bang ya. Karena kita kalau masih punya kewajiban-kewajiban itu yang berat. Iya benar. Itu saya ya kita kan sesama pebisnis kan sering sharing juga ya. Yang berat itu yang teman-teman yang masih utang-utang. Karena kan perkiraan kan bisa ketutup. Tapi kan dengan ini kan apa istilahnya pendapatan penjualan berkurang, nilai proyek berkurang, ya kan? Makanya cash flow jadi berantakan kan? Bahkan kan banyak yang udah jual-jual aset segala macam gitu ya. Nah, itu memang makanya saya selalu berpikir ya, kalau saya sering sampaikan tuh pengusaha itu juga harus memilih aman sebelum nyaman gitu loh. Iya benar banget. Jadi tapi kalau kita terlalu ya saya maunya ini itu kan nafsu sebenarnya. Sesaat ya bang ya. Padahal dia misalnya semuanya baik kredit apa kan itu. Oke. Jadi intinya kita harus milih aman dulu nih sebenarnya. Nyaman itu bang ya. Belum nyaman ya. Kalau milih nyaman dulu kan ya Belum tentu aman. Itu aja ya tinggal dibalik ya. Oke. Nah bang, ada pesan nggak bang buat teman-teman UMKM bang yang lagi berjuang mungkin di era pandemi ini mungkin pendapatan menurun ya ataupun bahkan sampai gulung tikar gitu bang, kan di sini bisa dikatakan abang adalah survivor lah ya, artinya di tengah pandemi ini masih bisa bertahan lah ya gitu. Mungkin bisa ada pesan bang disampaikan ke teman-teman yang nonton mungkin terkait. Iya, jadi kalau saya gini ya, saya dari dulu itu kalau ada masalah saya nggak pernah diem. Kalau ada masalah saya akan temuin teman-teman, sampaikan masalahnya gitu loh. Jadi menurut saya juga teman-teman yang bisnisnya anggaplah misalnya terpuruk atau lagi merosot atau bahkan udah misalnya merah gitu ya. Kalau ada masalah udah datang ke teman-teman, ceritakan saja. Pasti akan banyak solusi gitu loh ya. Minimal istilahnya siapa tahu ada yang mau beli kan gitu ya. Jadi gini, ada kalanya memang ya, abang juga merasakan ada kalanya bisnis itu nggak perlu dipertahankan. Kayak dulu saya misalnya punya angkot ya saya jual. Oke bang. Punya rental mobil 2012 saya jual semua. Karena nggak mungkin melawan istilahnya bos Nadi. Jadi itu juga bagian dari. Jadi gini, ada masalah itu jangan disimpan, ya kan? Sama kayak kita kena istilahnya kanker kan, dilama-lamain, ya kan? Jadi gitu juga saya kira. Jadi teman-teman yang istilahnya merasa ini udah nggak bisa deh, udah coba 3 bulan nggak bisa, udah apa solusinya gitu loh? Itu saya sering juga kayak gitu. Jadi karena gini, menurut saya ya 5 bulan dia nggak ini sebenarnya udah harus kita berpikir, ini pas nggak gitu loh kan? Kalau kita masih yakin ya, sampaikan ke teman-teman. Masih yakin bisa bertahan dengan mungkin pendekatan yang lain ya, itu coba dulu gitu loh kan. Tapi kan kalau tetap juga tidak bisa ya berpikir juga untuk bisa ganti bisnis gitu ya. Atau misalnya take over, kasih ke teman yang mungkin dia spesialisnya di situ gitu. Karena itu kita istilahnya lanjutkan bisa-bisa yang ada jadi habis semua. Iya kan? Selama misalnya bisnis kita itu masih ada mungkin nilainya dan dieksekusi oleh yang lebih kompeten mungkin bisa lebih bagus kan gitu ya. Itu saya kira juga untuk misalnya teman-teman yang bisnisnya sedang goyang kan gitu. Terus yang berikutnya menurut saya memang ya tetap kan bisa saja kita istilahnya perkuat lagi sinergi ya dan apa istilahnya itu networking masa-masa seperti ini gitu. Karena seperti yang tadi ya misalnya dia punya produk ya, dia bawa ke sini ya kita bantu jualkan gitu kan. Nah, itu juga saya kira bagian dari solusi ya. Dan yang ketiga saya kira memang kita itu harus apa ya? Kalau saya itu sering sebutkan ilmu Tuhan ilmu penutup.
Jadi bisa saja memang itu udah waktunya. Udah masanya gitu ya. Masanya gitu loh ya. Jadi bisnis itu saya yakin juga nggak selamanya kita ini kan. Makanya saya juga kadang-kadang gini, kenapa juga saya sering ajak yang muda timnya, itu salah satu pemikiran saya juga gitu. Yang muda itu kan mungkin rezekinya masih banyak gitu. Oh, amin. Iya, amin. Jadi makanya kita ajak dia gitu kan. Kalau mungkin juga mungkin ya, karena udah mau habis ya. ya. Jadi istilahnya gitu. Jadi karena yang muda ini dia juga pasti merasakan hidup dia juga masih panjang. Ini kan logika aja ya. Merasa hidup dia masih panjang, dia berjuangnya juga lebih giat, ya kan. Dan lain-lainnya, termasuk berdoanya kan gitu. Saya kira gitu. Jadi kita jangan terlalu tapi kita sebagai manusia kan harus terus berbuat. Jangan istilahnya mengurung diri lah, atau terlalu lama meratapi gitu loh. Pasti semuanya ada solusinya. Saya kira gitu. Jadi di pembisnis itu bukan cuma fleksibel soal waktu Bang, tapi fleksibel juga soal bisnis apa akan jalankan gitu. Jadi jangan terlalu maksudnya kita fokus, tapi kalau misalkan udah saatnya dan kita bisa berkembang di tempat lain, kenapa enggak gitu. Mungkin ya udah, makanya saya tuh bikin sekolah itu kan bisa aja memang kita keberanian juga mulai berkurang. Ya mungkin kita kaya akan pengalaman, itulah yang kita sharing dengan nanti yang muda-muda kan gitu kan. Mungkin nanti kita bisa saja abang kan sekarang umur 42 43 kan. Mungkin nanti kalau udah umur 60 kan jangan lagi berusaha jadi eksekutor. Cocok. Kita menjadi penasihat aja gitu loh. Yang di depan yang tapi kan kita udah ngasih tahu, istilahnya minimal kita udah kasih warning. Kita kasih istilahnya, anggaplah misalnya pengawasan, controlling kan. Gini loh. Tapi kita juga jangan terlalu mendikte. Saya ke anak kita atau ke tim kita, zaman saya dulu gini, kalau ada masalah gini kan gitu kan. Jadi saya kira itu juga harus kita sadari gitu loh ya. Makanya kita juga ya, makanya saya bilang tadi, kalau memang sudah waktunya ya bisa saja memang kita nggak cocok lagi. Saya juga punya teman dan ya termasuk keluarga ya. Misalnya dulu dia punya misalnya bis gitu kan. Ya mungkin karena dia tidak istilahnya menyadari itu, terus dia pakai manajemen dia, kan nggak bisa gitu. Kayak abang lah misalnya, saya perjuangkan dulu angkot saya, ya nggak bisa. Akhirnya nanti mungkin bisa kejual satu-satu kan gitu ya. Mumpung masih ada nilainya, udah pikirkan gitu. Jadi itu saya kira solusi yang bisa diterapkan dalam masa yang pandemi ya. Tetap misalnya kita mungkin jatuhnya dari uang, istilahnya kita rugi, tapi kita lanjutkan pun bisa lebih besar mungkin ruginya kan gitu. Iya kan gitu ya, saya kira. Oke. Jadi lebih terbuka ya terkait konsep seorang entrepreneur itu gimana gitu. Benar-benar. Jadi statis juga ya. Harus fleksibel juga gitu ya. Jadi mungkin ini ilmu baru nih buat kita juga Far ya, sama buat mungkin yang baru nonton juga gitu ya. Wow. Keren banget lah. Oke. Apa lagi Far? Mungkin sebenarnya udah cukup banyak ya kita bahas ya, banyak banget, dan ini benar-benar buat teman-teman yang nonton ini benar-benar bersyukur banget ya. Karena Bang Kiman ini bukan cerita tentang hidup dia, tapi tips and trick gimana ya berwirausaha ya. Nge-spill kunci suksesnya sebenarnya kalau nonton ya. Iya, apalagi dalam masa pandemi seperti ini gitu kan. Ini benar-benar yang udah dilakukan ya Bang ya. Udah dilalui sama Bang Kiman langsung teman-teman. Terbukti sukses gitu ya. Amin, tapi bener ya. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih ya Bang ya udah mau join, udah sharing ya. Udah sharing. Ya, semoga sehat selalu ya Bang ya. Amin. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Dan see you. Bye. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM